Ya, kalau yang paling penting untuk diet kan ada orang, jangan makan malam, jangan makan nasi, no karbo, no gula. Yang paling dokter rekomendasikan apa? Metode yang paling bagus dan paling ini tuh puasa. Karena itu adalah metode diet yang paling alami ya. Detox juga ya. Betul. Alkohol itu sebenarnya gimana sih untuk kulit kita? Kita butuh nggak sih alkohol? Oke, ada beberapa toner yang memang dibuat alkoholnya tinggi, yang memang fokusnya adalah untuk melepasin. Itu masih oke, karena Bukan tujuannya untuk itu jerawat. bukan untuk jerawat. Alkohol katanya bisa memproduksi minyak. Alkohol itu mampu mengakibatin kulit kita kering. Kering. Pada saat kering tersebut, maka kulit kita ini berespon untuk memperbaiki kulit kita dengan memproduksi minyak lebih. Pernah menangani pasien separah apa yang dia? Jerawat yang seluruh wajah. Aduh, gila. Itu ada fotonya nggak sih? Pokoknya yang nggak boleh dihindari merkuri, hidrokinon, apalagi yang paling ini yang jarang jahat di-mention, gitu. yang paling sebenarnya bermasalah semua efek samping adalah steroid sebenarnya. Membahayakannya seperti apa? Betul, membahayakannya karena efek steroid itu adalah membuat kulit kita jauh lebih tipis. Kulit kita gampang merah. Dan itu mengelupas? Bukan, urat-urat merah. Oh, kadang-kadang suka ada tuh urat-urat merah itu ya. Itu berarti nggak bagus ya. Nah, nama medisnya namanya teleangiektasis. Tips untuk para wanita nih untuk tetap menjaga biar pada sehat, pada glowing, pada awet muda tuh harus apa? Jadi kita sebut dengan 3 pilar ya. Jadi kalau saya di buku saya namanya 4 pilar sini. Jadi pilar pertama adalah mindset. Pilar kedua adalah lifestyle. Pilar ketiga adalah makanan. Pilar terakhir adalah baru skincare. Hai Honey Bunny, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. Oke Honey Bunny, di video kali ini kalian buat yang cewek-cewek ayo pada ngumpul semua karena aku mau spill nih perawatan wajah terbaik 2024. Trennya apa sih? Karena kan udah mau akhir tahun. Dan aku mengundang seseorang yang expert di bidangnya yaitu Dr. Max. Dr. Mats ya? Pakai Z. Dr. Mats. Ya, oke. Oke, Mats. Ini nama asli ya, Dok ya? Bukan. Tapi panggilan Dr. Mats. Dr. Mats aja. Dr. Mats ini dokter estetik. Dan biasanya kan kalau dokter cowok kan jarang yang ngambil estetik nih. Ya, apa betul. yang mendasari dokter pengen ngambil estetik berhubungan sama cewek-cewek kan? Ya. Pasti akan kliennya banyak kan cewek-cewek nih. Gimana tuh ceritanya? Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Dr. Mats. Sebenarnya nama lengkap saya Dr. Muhammad Rahmatullah. Oh, jadi biar cepet, singkat, padat, jelas. Jelas kayak gitu. Mats gitu ya. Dulu tuh sebenarnya dipanggilnya Mamet. Dulu waktu kuliah. Iya. Tapi kan nama panggungnya jadi Mats ya. Iya, betul. Terus tiba-tiba kalau nggak salah semester 3 atau 4, tiba-tiba ada yang nyeletuk ya. Hey Mats, mau kemana? Oh ternyata kerenan itu. Iya dong, kekinian ya. Kekinian. Bener. Terus ternyata lambat laun ternyata itu udah jadi identitas ya dari kuliah. Oke, Kayak Dr. gitu. Mats. Dokter sekarang usianya berapa, Mat? Sekarang 37. Berarti termasuk muda ya? Usia muda. Muda ya, tergantung lah ya. Yang penting wajahnya muda. Kenapa pengen ngambil estetik nih? Nah sebenarnya jujur waktu pertama kali tuh saya tuh paling nggak suka dokter estetik. Terus kenapa jadi terjun? Jadi yang dulu itu memang pertama kali ketika waktu terjun ya, saya sebenarnya dulu pengen jadi dokter spesialis anak atau bedah. Iya, Gitu. bedah plastik Betul. gitu ya? Enggak, bedah umum. Oh, bedah umum. Nah, karena kan hobinya petualangan, hobinya sesuatu hal yang sifatnya emergensi. Tapi memang sepanjang ketika perjalanan dulu kan sering ngambil bisnis dan lain-lain, ternyata ya itulah masuk kepada satu titik di mana kita belum minus banget, saya cari sesuatu hal mana saya bisa terjun di situ. Minus banget tuh artinya lagi down titik banget. terendah. Titik terendah. Oke, dari segi keuangan. Dari segi keuangan, kondisi macam-macam lah. Dulu kan saya buat buku ya, berarti 10 tahun yang lalu judulnya Habiskan Jatah Genggammu di Usia Muda. Nah itu aku udah buat tuh cerita bagaimana kisah waktu bangkit sampai waktu dropnya banget. Ya biasalah zaman dulu kan namanya investasi bodong dan macam-macam kayak gitulah ya. Oh, jadi sempat ketipu? Sempat ketipu. Oh, berapa kerugiannya berapa tuh? Iya, adalah hampir sekitar di atas sekitar 500-an lah. 500 juta. Gitu kan. Tapi kan waktu saat itu masih belia usia 25 24 ya. Kayak gitu. Udah mau mulai bisnis ya. Udah mulai bisnis kayak gitu. Jadi dulu waktu teman-teman saya
seminarnya kedokteran, saya udah mulai masuk banyak merambah ke seminar bisnis sebenarnya. Oh, Kayak gitu. gitu. Nah, terus apa hubungannya titik terendah sama Ya, harus ngambil sambil jalan estetik? dulu, betul. Heeh. Nah, mulai semester 1, saya tuh udah mulai terjun di dunia akupuntur. Karena saya sendiri basicnya memang akupunturis. Itu udah kuliah. Udah kuliah. Saat saya koas, di sela-sela koas saya ngambil pembelajaran akupuntur hampir sekitar 2 tahun. Oke. Kayak begitu. Nah, ketika di titik terendah itu saya mulai balik lagi ke apa yang bisa saya lakukan ya. Karena pada saat itu tuh bener-bener stop medsos. 3-5 tahun bener-bener gak ada medsos sama sekali. Kayak begitu. Maksudnya tidak ada medsos apa tidak pakai medsos? Nggak pakai medsos lagi sama sekali. Karena saya waktu itu kan investasi bodong tuh. Narikin orang, ketipu, diteleponin terus-terusan. Oh, Kayak jadi gitu. sempat mengurung diri. Sempat mengurung diri. Ya ampun, seorang dokter meds Iya. sempat di titik Gitu. itu ya. Betul sekali, itu 10 tahun yang lalu berarti. Jadi bagaimana tuh bangkitnya tuh? Nah, pada waktu saat bangkit itu, pertama kali saya selalu mikir adalah bagaimana saya memulai pertama kali. Kayak gitu, teteh kebayang nggak sih? Pada saat itu berarti hutang kan misalnya 500 juta. Dan saya itu harus nanggung hampir sekitar 15-16 juta per bulan. Karena kan untuk nutup itu pakai bank. Oke, itu berarti dilunasi, dibayar. Betul, itu pun masih sekitar setengah atau 3/4-nya lah, kayak gitu. Dan pada saat itu saya harus mulai dari mana lagi kan? Mulai usaha, koneksi udah nggak ada. Pada saat itu udah menikah belum? Hamin 7 sebelum menikah. Ya, betul kan? Itu Hamin 7 sebelum menikah. Kejadian itu terjadi pada saat itu kan saya disuruh sebenarnya dokter spesialis. Cuman saya mikir, kalau saya ngambil dokter spesialis bakal jadi beban lagi buat orang tua. Biaya lagi. Betul, biaya lagi. Kayak gitu kan. Sedangkan hutang numpuk di belakang. Karena itu saya harus memulai sesuatu, kira-kira mana yang paling bisa saya lakukan. Yang paling cepat aja gitu paling ya? cepat dan paling bisa saya lakukan. Yang paling realistis. Paling realistis. Akhirnya ngambil estetik Akhirnya ini. belum dulu. Saya mulai dengan akupuntur. Akupuntur dulu. Betul. Karena waktu itu saya dikasih tempat, kebayang nggak ya? Klinik saya itu tempat parkir susah banget, nggak ada. Kayak begitu kan. Terus saya itu dapat tempat di mana dokter umum di situ 8 tahun berturut-turut nggak ada yang laku. Kebayang nggak sih? Kenapa begitu? Karena tempatnya barengan sama dokter spesialis. Oh, Nah, iya. karena itu saya mulai sesuatu. Apa yang bisa saya lakukan? Saya mulai dengan akupuntur, karena harus yang beda kan. Iya. Kemudian pada saat itu ternyata ketika pasien akupuntur ternyata banyaknya ibu-ibu. Rame ya? Ramenya ibu-ibu. Ramenya ibu-ibu. Dari situ saya mikir, kira-kira gimana ya cara nge-upgrade ya? Aku nggak bisa cuma akupuntur doang. Akhirnya saya ngambil kursus lagi tentang ngambil facial, ngambil apa? Seperti di Bandung waktu itu. Di Bandung. Waktu itu kursus sekitar 7 hari. Kemudian saya ingat dulu tuh saya modal klinikku tuh pertama kali cuma punya modal sekitar 3,5 juta. Tempatnya udah ada? Tempatnya sudah ada, karena kan pakai Ya. nama. Tapi untuk memulai awal, saya punya budget kalau nggak salah sekitar 3-5 jutaan lah ya saat itu ya. Jadi cukup. Memberanikan diri ya? Ya, karena nggak ada lagi. Di Pondok Pepet. Iya. Saat itu modal awal itu adalah habis beres pelatihan, hari ke-8-nya saya langsung buka. Kayak gitu. Akhirnya saya cuma punya modal 1 steamer. Satu steamer. Sisanya facial berapa ratus ribu, kemudian sisanya ada krim-krim yang saya jual. Oh gitu. Kebayang nggak? Dan saya nggak ada pengalaman sama sekali di kecantikan. Kayak gitu. Jadi cuman pure kursus dulu. Pure kursus, besoknya langsung buka, nggak nunggu nanti. Oke. Kayak gitu. Luar biasa ya, nekat. Emang jiwa pebisnis Iya. memang harus nekat, Harus harus berani nekat. ya kan? Karena Dan kita kepepet. memang kalau orang pebisnis itu ada 2 kemungkinan, gagal atau sukses. Gagal gitu. atau sukses. Kalau nggak mencoba kan Iya. nggak dapat Nggak ada- dua-duanya nggak kayak dapat gitu. dua-duanya. Dan sekarang udah menjadi sukses, udah punya klinik, udah berapa cabangnya dok? Berarti sekarang di Sukabumi 4. Wow. 4. Masih fokus Sukabumi, mudah-mudahan insya Allah kita di luar kota ya. Oke, Kayak ini dokter muda ya. Jadi kalian nih lihat nih dokter Mes mukanya glowing kan? Ngomong-ngomong muka glowing, kita juga cewek-cewek pada pengen mukanya glowing. Cuman kita pada takut salah ya betul. kan? Karena banyak sekali skincare, iklan-iklan di e-commerce yang menjanjikan 7 hari putih uang kembali. Iya, betul. Kayak gitu kan? Bener gak sih sampai Iya, kayak iya. gitu? Emang ada dok skincare yang bisa bikin putih 7 hari? Emang ada? Kalau ada, saya pengen pertama kali nyoba. Nah kan makanya tuh Nggak ibu-ibu ada. ya kan, teteh-teteh, apa semuanya jangan pada ketipu sama
sesuatu yang instan. Instan, ya betul. kan? Jadi skincare yang bener, yang baik dan benar tuh harusnya yang kayak gimana sih? Nah, yang paling pertama adalah kita harus tahu dulu diri kita seperti apa. Jenis kulit kita Jenis juga. kulitnya tuh apa. Oke. Dan bukan hanya jenis kulit loh, Teh. Kebiasaan kita kayak gimana? Makannya, terus kebiasaan. Pola Contoh gini, tidur gitu ya. kalau kita pakai skincare yang sifatnya gampang ngelupas, tapi kebiasaan kita sering di luar, kan ini harus dihindari. Iya. Jadi kita nggak bisa cuma analisa kulit doang. Tapi kita pun harus tahu kebiasaan kita seperti apa. Kemudian kedua juga adalah kira-kira nih respon kulit kita seperti apa. Karena setiap orang beda-beda. Apa yang menurut kita contoh ya di umum. Untuk kulit yang berminyak harusnya seperti ini, kulit kering seperti ini kan belum tentu. Saat kita pakai kadang-kadang responnya berbeda-beda. Yes, Kayak betul. begitu. Jadi perilaku ya. Perilaku, Jadi betul. perilaku kita juga harus diobservasi Observasi, ya. kebiasaan. Nggak bisa juga plek-plekan semua sama rata gitu kan. Ya. Tetap kita harus kayak mengenal diri Mengenal kita diri kita, sendiri betul. gitu. Kita tuh siapa sih? Aku siapa nih? Nggak bukan gitu ya. Artinya kita tuh begadang apa enggak. Begadang apa enggak, gitu kan. Terus kita tuh Orang tukang ribet. main matahari, Main apa matahari atau enggak. Tukang make up apa Tukang make up atau enggak. Terus apakah kita itu orang yang simple atau yang mau ribet? Oh iya. Kalau yang simple berarti kan kita cari simple skincare. Ya, yang nggak mau ngelupas. Yang nggak mau ngelupas. Ataupun yang cuma pengen 1 atau 2 jenis. Yang paling dibutuhkan sama kulit wajah tuh sebenarnya yang paling urgent itu harus apa sih? Harus kan ada orang yang semua ya tuh semuanya, ya, betul. serum, moisturizer, terus SPF, terus krim malam, krim siang, terus lagi ada pelembab. Wah, yang paling dibutuhkan, Yang yang paling paling-paling. penting. Oke. Jadi kayak gini. Sebenarnya kunci keberhasilan 60% itu ada dalam pembersih. Oh, Iya. jadi cleansing. Cleansing, betul. Itu adalah yang utama. Simple. Jadi harus double cleansing, triple Nah, cleansing atau apa cleansing? Tergantung kondisi kulitnya. Kita lihat ya, contoh. Kalau misalkan kita lihat meja ya, meja ini, kalau misalkan ibaratnya kalau kita mau moles sesuatu lah ya, atau anggap ini gelas ya. Oke. Kalau misalkan kita ingin moles si gelas ini menjadi mengkilap, kan yang pertama kali sebelum kita kilapkan ngapain dulu? Bersihin dulu. Kalau misalnya kita mau ngasih cat mau ngasih apa ya kan, agar dia bisa sempurna masuk ke dalam, maka permukaannya harus siap dulu. Maka yang paling penting dalam kulit kita, 60% terpenting adalah menyiapkan kulit kita dulu. Kayak begitu. Cleansing dalam arti Cleansing. dari Membersihkan luar, dari kita luar. membersihkan pakai dari Betul. luar kayak facial foam, facial Facial foam, wash, terus facial milk wash. cleanser, atau cleansing yang sampai ke dalam-dalam ke permukaan pakai alat. Karena kita berbicara skincare, berarti maka kita berpikir skincare-nya aja, berarti adalah pembersih, untuk membersihin. Kayak bisa misalkan lakukan double cleansing, tapi kan ada beberapa hal kalau orang double cleansing kulitnya terlalu kering. Oh iya. Kalau ya. misalkan yang double cleansing cocoknya yang dia berminyak, kayak gitu. Kalau yang kering dia pakai yang simple cleansing juga nggak ada masalah. Iya, yang banyak Betul sekali. moisturizer-nya. Karena kesalahan terbesar orang dalam memilih skincare adalah salah memilih pembersih di awal. Kayak begitu. Banyak orang yang nggak tahu seperti itu. Nah, baru setelah itu, komponen terpenting berikutnya adalah sun protection. Yang ada Betul, SPF-nya. betul. Kalau untuk normalnya berapa sih SPF itu? Nah, sebenarnya setiap orang tuh kan beda-beda ya, tergantung aktivitas. Ada beberapa teori bilang katanya SPF yang tinggi lebih baik. Ada yang bilang SPF yang lebih rendah tuh lebih baik. Kalau bagi yang saya sih sedang-sedang. simpel. Betul. Kalau saya ngelihat aktivitas. Kalau dia lebih banyak keluar, baiknya memang pakai SPF yang lebih tinggi. Tapi resikonya adalah sifatnya komedogeniknya lebih gede. Oh, jadi menyebabkan komedo. Menyebabkan komedonya lebih besar. Oh, Kayak gitu. si. Jadi baiknya sih kita menyesuaikan. Sebisa mungkin kita pakai SPF yang rendah, pakailah itu. Karena sebelum kita pakai yang whitening dan lain-lain, kulit kita harus terlindungi dulu, Teh. Karena sehebat apapun atau sebagus apapun produk yang kita pakai, pelembabnya, serumnya, tapi kalau kulit kita nggak kelindungi, sudah otomatis kulit kita pasti akan cepat lebih rusak. Jadi kalau dari saya pribadi adalah bagaimana kita melindungi kulit kita. Sunscreen. Sunscreen dulu yang paling Oke. penting. Kayak Setelah gitu. itu? Apalagi dengan kondisi sekarang ya. Iya. Kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah pelembab. Pelembab Betul. itu Pelembab itu moisturizer. menghydrating Betul, gitu ya. hydrating. Menghidrasi aja cukup. Menghidrasi, betul. Karena kenapa? Karena segala sesuatu respon kulit kita tergantung skin barrier atau pelindung kulit kita. Kan sekarang banyak banget ya. Iya, sekarang kan Skin lagi barrier, hit skin barrier. Naon sih eta? Naon sih eta? Skin barrier itu apa sih maksudnya? Sebenarnya, Ini kan kata-kata baru ya, iya, kata baru. hitsnya baru tahun-tahun ini doang gitu kan. Kalau dulu-dulu kan paling SPF Iya, kayak iya. gitu. Berarti kan kalau secara sederhana skin barrier itu adalah pelindung kulit kan.
betul nggak? Pelindung kulit. Pelindung kulit kan, skin barrier. Skin barrier. Iya. Jadi kita setiap orang tuh punya skin Punya barrier. skin barriernya. Yang ada di permukaan Yang ada di kulit. permukaan kulit di bagian paling atas. Kalau skin barrier yang bagus, maka segala sesuatu yang kita pakai teh bakal maksimal. Tapi kalau skin barrier kita bermasalah, contoh merah, contoh ngelupasnya terlalu parah, contohnya geradakan, Ya. ini udah otomatis apapun yang kita pakai itu nggak akan bisa bagus dan maksimal. Jadi dibenerin dulu. Dibenerin dulu. Ibarat kalau kayak kita bangun rumah kan, kita kan lagi bangun rumah, pasti fondasinya kan dibenerin dulu. Iya. Kayak begitu, bukan atapnya dulu dibenerin, Iya, bukan rubuh interiornya nanti. dulu, tapi apa fondasinya yang paling penting. Iya. Sekarang juga lagi hits ceramide. Ceramide, ya kan? Ada oke. 4 kali ceramide, 5 kali kali ceramide, 7 kali ceramide. Ada yang 10x juga, ada Ceramide 10. itu apa sih? Keramik. Keramik. Ceramide itu apa sih kata yang lebih mudah dimengerti? Nah, oke. Sebelum itu mungkin saya analogikan kulit kita itu bangunannya kayak rumah, ya kan? Bangunannya kayak rumah. Kalau kita mau glowing, rumah itu kan paling kelihatan adalah dari mana? Dari dindingnya, dari atapnya. Itu yang bagian paling luar yang kita lihat. Kemudian ada yang bagian dalam, ada yang fondasi tuh, tiang-tiangnya. Satu lagi ada yang keramik bagian bawahnya. Nah, ketika kita berbicara ceramide, berarti kita berbicara di bawah atapnya, pelindung-pelindungnya. Karena ceramide itu adalah bagian yang di dalam kulit kita yang sebagai penyokong strukturnya. Kayak begitu. Ibarat kalau kayak rumah tuh, dia itu menyokong pilar-pilarnya, dinding-dindingnya. Sehingga kulit kita itu kelihatan lebih kenyal. Seperti itu. Oh, Ceramide jadi itu dia itu. bisa ini kan skin barrier juga. Yes, betul sekali. Oke, cocok banget sama skincare aku. Skincare aku nih Heritage Beauty punya ceramide. Ceramide, betul. Punya ceramide di situ. Terus kandungan yang lagi hits gitu kan, selain ceramide kan ada apa namanya? Tranexamide Tranexamide, betul. acid. Terus ada banyak nih aku Hyaluronic acid. kita bedah ya di skincare aku ya. Kita sama dokternya langsung nih, bukan aku yang ngomong. Nanti kalau Kak Rey ngomong sotoy gitu kan. Nah, ini langsung Salmon DNA. Oke. Salmon di facial wash aku tuh ada salmon DNA-nya, ada papaya ekstraknya, sama ada ceramide-nya. Oke. Kalau salmon DNA itu buat apa tuh? Gitu. Ini lagi banyak banget dibahas ya. Jadi salmon DNA salmon itu gitu ya? betul. Itu sifatnya adalah sebagai regenerasi sel. Regenerasi sel itu artinya kulit kita tuh jadi baru lagi deh. Jadi kulit kita itu kembali lagi jadi semula, fungsinya jadi lebih utuh lagi. Itu fungsinya DNA salmon. Seperti itu. Yang sering biasanya DNA salmon itu dicampur sama yang lain. DNA salmon untuk whitening, biasanya DNA salmon dicampur sama tranexamin acid. Tranexamin acid. Ataupun sama vitamin C. Oke, Kayak papaya begitu. ekstrak juga bagus ya. Papaya ekstrak, ya. Untuk kulit ya. Betul. Dan di sini itu tadi facial wash-nya. Nah, ini kalau tonernya di sini aku punya Calendula ekstrak. Oke, calendula itu sebagai bahan anti iritasi ya. Iritasi Itu dia kan buat paling banyak jerawat tuh. gitu ya. Betul, itu kan paling banyak tuh pada kandungan skincare Korea ya. Oke, Calendula ekstrak. Calendula dan Centella asiatica. Centella asiatica, betul. Dan ada ceramide-nya, niacinamide Niacinamide. untuk Niacinamide itu memutihkan. banyaknya berfungsi bisa sebagai lightening, bisa sebagai untuk mengurangi minyak, bisa sebagai anti iritasi. oh, jadi Gitu. triple function. Triple function. Oke, kalau Kemudian- AHA? AHA tuh alpha hydroxylic acid, itu banyaknya sifatnya sebagai whitening biasanya. Oke, lengkap ya, berarti skincare aku ya. Dan sudah Badan POM semua. Nah, ini sekarang di serum ada 5 bahan aktif, niacinamide, hyaluronic acid. Ya. Hyaluronic acid itu untuk apa, Dok? Ya, hyaluronic acid itu sebenarnya banyak dipakai untuk berfungsi untuk melembabkan. Jadi fungsi dari HA ya, kita sebutnya HA, itu fungsinya adalah untuk menarik air dan mempertahankan air. Sehingga air kelembaban pada kulit kita itu lebih terjaga. Kayak Oke, begitu. glutathione pasti untuk Pasti memutihkan. untuk whitening. Nah, Jadi, oke. tapi sebenarnya glutathione itu fungsinya bukan whitening sebenarnya, sebagai antioksidan kulit kita. Oh gitu, tapi sebenarnya. orang taunya Ya, itu kayak dia. glutathione biar putih pakai glutathione gitu ya. Biasanya dia glutathione dicampur sama yang lain. Oke, vitamin E pastinya untuk Pasti. dan kolagen. Dan kolagen. Nah, ada juga ini peptide ya, tranexamol peptide 2. Tranexamol Peptide 23. Cukup lumayan ya. Lengkap nih, ada 7 bahan aktif dalam Iya. satu night cream. Ada hexylresorcinol. Nah, itu jujur aku nggak tahu yang itu. Oh, oke. Tadi aku harus perlu searching, entah dia, kan gini deh. Sebenarnya cara saya memahami ingredient itu, ingredient terus berkembang. Secara sederhana saya ngebagi ingredient itu ada 2 bagian besar. Tapi kita bisa 3 bagian besar. Yang pertama adalah ingredient yang sifatnya kayak pedang. Pedang.
Artinya ingredient sifatnya agresif kayak AHA, Iya, yang aktif gitu ya. vitamin C, yang sifatnya untuk whitening, anti jerawat, terus mampu yang biasanya babiin kemerahan. Satunya lagi adalah active ingredient yang sifatnya melindungi atau tameng. Nah, jadi ya active ingredient ini fungsinya untuk melindungi, melembabkan, anti iritasi. Jadi harus Seperti ada itu. ya, Yes. kedua itu Dan ya. ini harus seimbang. Tergantung. Yang terakhir adalah sebagai booster nih. Booster itu di bagian yang tengah. Kalau ada dia, zat aktif itu akan menjadi jauh lebih cepat. Oke, jadi Itu namanya booster kayak booster. pendorong. Pendorong. Jadi Biar- kalau saya biar memahami, karena kan gini, sekarang itu banyak banget perkembangan skincare ya. Ya kan, banyak banget. Tapi kalau saya dalam memahami lebih sederhana, apalagi kan ini banyak orang awam. Kita pahami ingredient itu ada 3 jenis doang. Satu yang sifatnya pedang, satu sifatnya tameng, satu lagi sifatnya sebagai booster atau pendorong. Nah, tergantung nih, kita target utamanya apa. Kalau target kita sifatnya adalah untuk memperbaiki skin barrier, udah otomatis tamengnya harus lebih besar daripada pedangnya. Iya. Contoh teteh ada 7 ingredient Iya. ya. Kita cek. Kalau tadi aku lihat juga di Salmon toner DNA, apa? ceramide, hyaluronic acid, kolagen, tranexamol. Aku lihat ada beberapa banyak yang sifatnya ini adalah untuk memperbaiki skin barrier karena tamengnya lebih banyak daripada pedangnya. Oke, Gitu. karena itu basic ya Basicnya, dari segala awal lah gitu Betul. ya dari Tapi kalau kita mau kulitnya geradakan atau badak, maka kita butuh tameng yang lebih besar. Maka ditanya, dok mana yang bagus? Tergantung jenis kulit kitanya apa, ya, nih, tujuannya kalau apa. jenis kulit aku apa nih? Jadi cek ya dok. Jadi cek ya dok. Jenis Boleh, kulit. coba kita lihat kamera ya. Ya. Jadi kalau kita kan biasanya kita ngeliat secara jauh ya. Sebenarnya cara kita melihat, sekarang ini teteh pakai make up sih ya. Tapi bisa kelihatan kan kira-kira? Bisa. Make up tipis-tipis aja pakai cushion Tipis doang ya. nih. Oke, dan biasanya saya tanya dulu, teteh biasanya aktivitas saya ini habis beres pakai make up. Ya, aku lagi konsul nih ya, konsul kulit seringnya aku nih ya. berminyak atau enggak? Gimana dok? Seringnya berminyak atau enggak? Mukanya di bagian ini, di Ya, bagian T-zone hidung. dan lain-lain Ya di gitu. bagian hidung Nah, berminyak. kalau saya lihat memang secara umum ini lebih banyak tipikal lebih ke arah kombinasi kan. Kombinasi, T-zone daerah sebelah sini, yang lainnya biasanya cenderung jauh lebih kering dan lain-lain. Ya, dan aku sering jerawatan Sering karena jerawatan. make up Make up kan. betul. Biasanya kalau hal kayak begini, dia tipikalnya lebih mudah sifatnya adalah sering jerawatan ya? Jerawatan nggak karena make up, Oke, tapi pas siap. make upnya berhenti kayak lagi males make up nggak jerawat. Terus pas kalau telat ngebersihin muka kayak ngantuk gitu Oke. kan, terus ya udahlah besok aja atau bersihin langsung besoknya nimbul tuh jerawat. Oke. Gitu sih. Sip. Jadi lebih kayak ke bahan-bahan kimia. Bahan-bahan, siap. Teteh ini mau lebih deep konsultasi, artinya saya mau lebih analisa atau hanya secara sekilas saja? Analisa nih biar Oke. Hanibani biar Siap. tahu nih kalau aku aja jenisnya kayak gini. Berarti kalian Oke. kan ada gambaran nih kalau kalian Karena kayak kalau di gimana. klinik kan biasanya kita pakai kaca pembesar ya. Oh iya, kita Oke, coba kita cek. Nah, kebetulan saya baru ada. Ini belum launching ya. Tadi saya cerita di Teteh. Gimana cara kita menganalisa kulit orang hanya dari tanggal lahir saja? Hanya dari tanggal lahir. Tidak, masa sih? Iya. Gimana Nanti logikanya? kita lihat ya. Dari mana jalannya? Oke, Teteh kita Ini lihat foto dulu ya? ya. Foto dulu. Lihat samping sebelah sini. Gini. Nah, ini dia. Oke, sip. Oke, jadi sekalian saya promo juga ya. Oh, dokter canggih loh. Selangkah lebih maju dari dokter estetik lainnya gitu ya. Jadi ini memang adalah skin analisa pertama ya di Indonesia ya. Bahkan di dunia sebenarnya saya bilang ya. Karena kita mengkombinasikan 4 keilmuan kedokteran barat dan timur. Kenapa bisa dari tanggal lahir? Karena kita menggunakan astrologi atau tanggal lahir. Oke. Kedua, kita menggabungkan ilmu TCM, Traditional Chinese Medicine. Kemudian berikutnya kita ngegabungin ilmu anti-aging. Seperti itu. Satu lagi belum saya kembangkan, kita bisa menggunakan golongan darah. Pertanyaan berikutnya yang aneh adalah, dok kok bisa seperti itu? Tanggal lahir. Dari tanggal lahir. Kalau golongan darah masih make sense lah ya. Masih make sense. Ternyata kalau Tata lihat ya, dari ujung dunia, seluruh dunia, selalu menggunakan tanggal lahir sebagai titik awal dalam proses mengidentifikasi personality seseorang. Contoh, ya kan, TCM punya namanya Bazi. Ya kan, kita suka ada cungko-cungko ngeliat dari tanggal lahir itu ada. Iya. Betul. Perhitungan ya. Jadi Selalu dari perhitungan. tanggal Dan lahir. itu ilmu ya. Dan itu ilmu. Bukan Betul. ngawang-ngawang gitu ya. Bisa dipelajari Betul ya. sekali. Nah, mungkin kalau saya jelaskan itu cukup rumit, cuma secara sederhananya seperti ini. Dari tanggal lahir seseorang, itu ternyata kalau secara ilmu human design, H-66 hari sebelum kita lahir, itu blueprint hidup kita sudah digariskan. Itu ada keilmuannya. Iya. Nah, dari situ ternyata sudah ada data setnya banyak, banyak yang meneliti. Kemudian kita menghubungkan antara ilmu TCM, ilmu elemen sama tanggal lahir astrologi, kemudian kita hubungkan dengan bagaimana bentuk tubuh seseorang.
Seperti itu. Itu memang ada algoritmanya, Teh. Cukup rumit kalau saya jelaskan. Secara sederhananya adalah tanggal lahir seseorang menunjukkan bagaimana blueprint atau cetak biru seseorang, baik psikologisnya, baik bentuk tubuhnya, baik juga Jadi sudah ada semuanya. vonisnya gitu Udah ada lah ya. vonisnya. Ini orangnya seperti Betul. ini gitu. Sudah ketahuan polanya. Tapi Coba. secara umum, Berarti aku bisa dong dicek. sekarang kita lihat ya. Nanti kita masuk ke sini. Ya, ini mumpung masih gratisan Oh ya. iya. Expert system. Export sih. Karena Teh nanya gitu ya sudah, saya langsung jelasin ya. Oke, kita langsung cek blueprint sekarang di sini. Oke. Ini ada dua, yang sekarang baru ada yang bentuknya diet dan ada yang namanya skin. Oh. Kayak gitu, kita udah bisa menganalisa. Iya. Sekarang kita masuk kepada yang blueprint yang sini ya. Teteh nama lengkapnya. Nanti isi data dulu. Ya, Isi pokoknya data isi dulu ya, email, guys. nggak usah di videoin ya, rahasia ya. Kan yang setelahnya kita masukin fotonya. Oke, di-insert. Jadi setelah datanya Di-insert semuanya data masuk, fotonya kita di-insert. masuk ada keluhannya. Pada bilik dan kusam kita langsung masuk ya. Ini hasilnya hanya kurang dari 1 menit, ini udah ketahuan. Sip, sesuai. jadi- Pertanyaannya ini masih belum saya kembangkan. Sebenarnya teman-teman bisa dilewat ya. Cukup tanggal lahir, nanti langsung masuk generate di sini. Oh, generate. Iya. Terus Habis ini langsung masuk ke sini. Nah, ini masih gratis. hasilnya, udah ada Langsung hasilnya. ada muncul. Langsung hasil. Kita pakai Indonesia aja ya. Iya. Bisa Indonesia, bisa Inggris. Oke. Jadi yang paling pertama adalah sebenarnya cara kita menganalisis seseorang ada yang sifatnya adalah yang kita lihat sekarang. Iya, itu ada 29, Betul. 27, 23, Siap, nanti saya jelasin ya. Yang kedua adalah apa yang secara genetik Allah yang sudah Allah turunkan ke kita. Di aplikasi ini adalah yang secara genetik. Oh iya. Yang diturunin dari lahir Teteh Iya, hasilnya begini. Nah, kemudian kita akan mengkombinasikan apa yang kita lihat Teteh saat ini. Oke. Nah, secara keilmuannya ya di sini dermajin ya, mengenal dermajin ya. Jadi secara umum Teh, tubuh kita itu terklasifikasi ada 4 jenis. Sederhananya adalah merah, kuning, hijau, dan putih. Merah, kuning, hijau, Hijau dan putih. Secara umum ada 2 tipe. Tipe yang sifatnya punten yang agak besar dan tipe yang agak kecil. Kayak gitu. Tipe yang agak besar itu biasanya ada 2, yang warna merah dan warna putih. Ya, yang warna merah itu namanya red oval. Sesuai namanya, red oval itu adalah dia biasa memiliki tipikal wajah yang oval. Terus kalau Teteh sering melihat, kalau kena matahari atau apa gampang banget kena panas matahari. Merah-merah. Gampang merah. Teteh gampang merah atau enggak? Enggak terlalu Enggak kan? terlalu. Oke, siap. Kemudian satunya lagi ada yang white circle. Kalau kita lihat itu wajahnya biasa agak gemuk. Kulitnya seperti bayi banget. Seperti itu. Tapi kalau kita melihat, biasanya kalau dari tubuh, itu biasa memiliki paha yang besar. Dan apapun kalau dia melakukan tuh gampang banget gemuk. Iya Ada yang bener, seperti itu. aku tuh. Itu namanya white Paha aku circle. gede banget. Iya, Terus itu dia. gampang gemuk. Gampang gemuk. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang satunya lagi ada yang bagian yellow sama satu lagi green square. Itu tipikal yang kecil. Kalau yang green square tuh kalau kita lihat yang rahangnya tegas nih. Kalau saya kan red oval, green square. Rahangnya tegas. Yang satunya lagi adalah yang kepalanya agak lonjong, dahinya agak lebar. Nah, Tinggi gitu ya. Tinggi, betul. Lenjang lah ya, lebar dan panjang. Itu biasanya tipikal yang yellow, rectangular. Nah, keilmuan ini adalah keilmuan yang saya ambil dari bukunya Manon Pilon berjudul The Cure Anti-Aging. Jadi bukan kata saya ya. Itu adalah keilmuannya sudah ada. Udah ada ya. Dia 22 tahun meneliti hal ini. Dia ngebagi manusia menjadi 4 hal ini. Ini disebut dengan namanya body typology atau body type seseorang. Jadi dari tanggal lahir menjadi hal seperti ini. Nah, sekarang kita analisa ya. Kayak begitu. Nah, secara genetik ya, saya bilang, Teteh itu hasilnya di sini adalah kuningnya adalah 29%, ini adalah 27%. Kalau ada yang nanya adalah, dok tingkat akurasinya berapa persen? Tingkat akurasinya ketika dari jurnal penelitiannya adalah hanya sekitar di 70%. 70%. 70%, karena bisa salah. Ya. Kayak begitu. Tapi ini jauh lebih akurat karena saat ini belum ada yang bisa meneliti hal seperti Belum ini. ada tandingannya lah ya. Betul. Karena itu kita kombinasikan dengan apa yang kita lihat yang saat ini. Oke. Seperti Jadi bahasa itu. simpelnya tuh hasil penelitian itu tadi aku tuh kayak gimana? Betul. Yang pertama adalah Teteh kalau misalnya secara genetik yellow sama green square ini termasuk secara kulit di sini muncul ya. Kulitnya. Oke, analisa kulit. Nah, muncul ya. Hasil kombinasi. Hasilnya. Oke, ya. Sip. Yang paling pertama adalah biasa dia memiliki kulit yang gampang kering dan gampang kusam karena regenerasi kulitnya kurang.
Kurang. Karena itu rekomendasi perawatan kulit di sini adalah Harus pembersihan yang yang lembut. lembut, Betul yang sekali. moist. Karena yang saya lihat sekarang ini adalah tipikal kulit yang gampang sensitif kan, mungkin karena make up Iya. atau apa kayak begitu. Bawaan teteh kulit kalau tipikal kuning itu regenerasi kulitnya susah. Susah ini teh. Kalau teteh pernah nggak pakai skincare kok susah banget sih ngelupas atau apa? Ngerasa nggak kayak gitu? Aku nggak pakai yang lupas soalnya. Oh, nggak pernah ya, Aku kayak pakainya gitu. yang karena make up kan. Karena Jadi make nggak up. mau pakai yang Betul. lupas. Jadi tipikal karakter kulitnya kalau yang tipikal yang kuning itu adalah regenerasinya lambat ya. Berarti harus kalau meregenerasinya cepat harus diapain? Butuh eksfoliasi tapi lembut. Exploiting tapi lembut. yang lembut. Kenapa? Karena kan teteh sekarang aktivitasnya banyak pakai make up atau apa. Itu nyebabin kulitnya sensitif. Oke. Tapi satu sisi bawaan teteh kulitnya sulit regenerasi. Kebayang nggak? Iya. Nah, untuk bisa gampang diregenerasi harus apa? Harus exfoliating. Harus Mulai dari kalau dari facial bantu injection juga ya? Enggak. Kita biasanya pakai peeling. Oh, pilih. Pakai peeling ataupun kalau pakai Mengangkat facial sel kulit mati. microdermabrasi ataupun kalau skincare kita bisa pakai scrub Scrub. tapi yang lembut. Yang lembut tetap harus Betul. lembut ya. Nah, kemudian kedua adalah problemnya setelah regenerasi, problemnya adalah kelembaban yang kurang. Karena itu kenapa kelembaban yang seimbang. Berarti harus yang pelembabnya, moisturizernya harus tapi dibanyakin. yang water base. Yang water base. Artinya yang nggak berminyak. Oke. Jadi kulitnya kan lebih mudah lembab. Iya. Kemudian perlindungan sama seperti tadi, pengelupasan teratur sama serum kayak antioksidan. Jadi tipikal untuk yang warna kuning ke hijau kan teteh sini ya. Tipikalnya adalah kuning ke hijau ya. Iya, 29% sama ya. iya. Ini tipikal yang punten kalau bahasa ini tuh gampang banget dia terjadi proses penuaan lebih cepat daripada yang lainnya. Kayak gitu ya? Itu bawaan genetik. Oh, bawaan genetiknya. Bawaan. Tapi tenang. Kan Jangan masih panik, bisa. jangan panik. Panik nggak? Kan saya Panik bilang, nggak? contoh kayak saya pun kan green square, jadi lebih mudah kerutan daerah sini. Tapi kalau tetap ada yang melihat orang kalau yang tipikal red oval atau yang merah, itu nggak dia apa-apain, cuma pakai pelembab doang, wajahnya glowing. Oh Itu emang bawaan. iya, bawaan ya. Kayak begitu. Nah, aplikasi ini kita bisa melihat bagaimana kombinasi keduanya. Ya, berarti ditekankannya Yes. untuk kelembapan Betul. sama Exfoliating tapi lembut. Plus, sini sudah ada rekomendasi nutrisinya. Diet seimbang, Diet seimbang. tetap terhidrasi. Betul. Pertama adalah orang dengan green square sama yellow, dia butuh protein, tapi kalau bisa kurangin karbohidrat dan lemak. Karbo. Lemak. Betul. Gula juga. Karbo kali ya? gula pasti itu udah otomatis ya. Hidrasinya oke, batasan gula rafinasi. Apa itu? Gula pasir. Oh, gula pasir. Karena Sumber lemak gula sehat. pasir itu jujur ya, itu jahat banget. Jahat Bahkan ada sebuah buku mengatakan dia lebih jahat daripada narkoba. Serius? Serius. Bisa menyebabkan? Contoh gini, orang yang dia biasa makan gula banyak 3 hari, dia nggak makan apalagi sampai 7 hari, itu kayak sakau teh. Karena ternyata kayak sindrom, kayak adiktif betul juga sekali. ada. Kenapa dia lebih jahat dari narkoba? Karena gula bisa jauh lebih adiktif daripada gula. Itu salah satu podcastnya Felix ya, Felix yang food science tuh itu sering bilang. Dan itu sumber penyakit juga sumber ya? penyakit semua. Kayak Dan itu apa sumber sih? proses penuaan Proses penuaan itu dari gula ya? dari gula. Berarti gula tuh nggak ada manfaatnya dong? Gula ada manfaatnya jika pada porsi yang tepat dan cara ngolahnya. Yang jadi masalah kan kalau gula rafinasi itu dia itu cara produksinya itu sangat kompleks sehingga dia gampang banget keserap sama tubuh kita. Gula yang bagus kayak zaman dulu gula aren, gula Jawa. Kalau bahasa Sunda gula Oh, yang kawu. gula batu itu ya? Iya. Itu bagus ya? Kalau menurut saya, apalagi gula, yang penting gini, semakin sederhana proses makanannya, semakin bagus. Kalau itu kan sudah melalui tahapan Sudah mulai tahapan. yang Apalagi pengolahan sampai yang gula cair. sedemikian rupa. Gula cair nggak bagus. Lebih parah lagi Lebih ya, parah. karena udah dari pasir dicairin. Dicairin lagi. Oh, Jadi kalau saya gula aren sih. Oke, gula. Apalagi kalau cari zaman dulu gula yang di bungkus-bungkus pakai kayak bambu-bambu tuh, itu udah paling bagus tuh. Karena prosesnya benar-benar alami. Tradisional. Jadi Seperti kalau itu. nasi juga mengandung gula. Nasi mengandung gula. Nasi, karbo, sama gula. Lebih Betul. jahat gula ya. Gula paling parah. Oke. Lemak? Nah ini kan ditanya kan sumber lemak sehat kayak gitu kan, mulai dari alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun. Jadi sarannya kalau saya sekarang menggunakan minum 1 sendok minyak zaitun sebelum kita tidur. Oke. Sama aku mau nanya, kalau madu itu mengandung gula nggak sih?
Madu mengandung gula. Oh gitu. Jadi madu tuh juga bisa Nah, ini memang menggemukkan. ada dua pendapat ya. Kalau saya sekarang saya ngambil pendapat madu itu bisa asal madu yang asli. Iya, cara mengetahui itu dia ada kandungan gula atau enggaknya. Ya, sebenarnya ada banyak tes ya, cuma kan ribet juga ya. Iya, iya. Belilah di tempat yang tepat kan. Jadi Ribet kalau juga. asalnya madu tuh emang harusnya Iya, manis karena kan? dulu Manis saya kan banget. tukang madu juga ya, jadi Iya, tahu tuh caranya ada pakai air suruh netes kayak Iya, begitu. tapi madu itu manis kan? Madu itu manis. Asalnya memang manis, Asalnya berarti nggak manis. usah tambah gula dong harusnya. Nggak usah. Malah gula madu itu yang bisa lakukan ya. Kemarin kan saya melakukan program juga lumayan buat cleansing ya. Jadi biasanya air hangat dicampur 1 sendok gula pada saat bangun tidur. Kemudian olive oil pada saat mau tidur. Diminum. Diminum. Si gulanya itu juga. Bukan, madu. Madu 1 sama olive oil. sendok, 1 sendok pagi-pagi saat teteh habis bangun tidur, campur air hangat. Pakai olive oil. Nggak usah, olive oil nanti di malam hari. Oh, di malam hari diminum Saat mau juga. tidur, diminum Pakai air 1 panas sendok juga. aja. Pakai air hangat. Pakai air anget. Dan diantaranya kalau untuk menjaga kulit kita per 45 menit minum air hangat 200 cc. Untuk menjaga kulit. Menjaga kulit hidrasi dan cleansing tubuh. Oh, kenapa harus air anget? Atau air biasa nggak ini ya? Saya jujur saya nggak tahu, tapi pada saat saya bandingin air dingin sama air hangat lebih bagus air hangat. Kayak minumnya begitu. air hangat. Minumnya air hangat. Cobain aja. Ke perut juga lebih enak ya? Kulit lebih enak, jadi dia cleansing. Kemarin kan saya proses water fasting ya. Water fasting itu kita puasa 24 jam, nggak makan apa-apa. Tapi minum doang? Hanya minum doang. Itu bagus banget untuk ngainin. Dan ternyata teh, yang mempengaruhi kulit kita itu tergantung perut kita teh. Kalau apa? Kulit kita tergantung perut kita. Oh gitu. Iya, kalau perut kita bersih, otomatis kulit kita pasti glowing, nggak ada apa-apain juga. Kayak begitu. Jadi biasanya kalau saya, pasien dok kok kusam, aku udah pakai ini, udah laser itu, maka saya melakukan proses cleansing 3 bulan. Di perutnya Diproses juga. ya, perutnya diperbaiki semuanya. Oke. Nah, kalau buah, kan buah pada manis-manis. Betul tuh. sekali. Itu gula juga. Gula juga. Jadi kalau orang diet makan buahnya buah apa? Nah, ini orang banyak yang salah ya. Banyak orang dia itu pakai buah, tapi ternyata tahu nggak? Malah tambah gemuk ya? Tambah gemuk. Kan saya juga baru baca pas Iya, kemarin. iya. 1 pisang itu setara dengan 2 piring nasi. Waduh. Iya, nanti ada ya. Cari-cari aja di sana. 1 jeruk, 1 mangga sebesar, tapi kalorinya tinggi. Jadi kalaupun misalkan mau buah, saya cuma saranin apel dan pir. Tapi apel juga kan manis. Iya, tapi lebih rendah. Oh, apel dan pir. Apel dan pir. Kemudian kalau yang high antioksidan ya, walaupun manis ya, aku pakai strawberry masih oke. Karena dia tinggi ya Iya, strawberry antioksidannya. antioksidan tinggi dan asem ya. Nah, Vitamin kemudian C gitu ya. yang penting sayurannya. Kayak itu sayuran hijau. Tapi sayuran hijau katanya karbonya banyak juga ya. Enggak. Kayak di bayam gitu. Sebenarnya kalau saya lebih memilih sayuran hijau yang kalau kita lihat si daunnya tuh kayak bergerigi kayak jari. Bahasa kerennya itu namanya cruciferous ya, cuman kan agak rumit ya. Daunnya pembahasannya. bergerigi. Emang ada daun? Ada. Contohnya yang buat salad. Oh, yang buat salad. Iya, iya, yang kayak bergerigi. Yes. Itu apa itu? Bisa Itu apa? bisa untuk mendetoks. Yang penting dia bergerigi. Bergerigi. Namanya cari aja kalau di Google sayuran cruciferous. Sayuran cruciferous. Cruciferous itu artinya bergerigi. Bergerigi. Oke. Kayak gitu. Kalau sayuran dan buah yang bisa mengglowingkan wajah. Nah, kalau saya pakai kombinasi 70-30. 70% sayurnya, 30% Sayuran buahnya apa aja tuh? buahnya. Jenisnya. Saya sih lebih milih apel pir ya. Apel pir. Paling Tomat? aman. Tomat ada beberapa orang yang alergi. Tapi kalau mau pakai nggak ada masalah. Alergi tomat ada? Ada. Terutama ketika menggunakan tomat untuk masker. Oke. Banyak banget saya Kalau sayurnya? Kalau sayurnya Jenisnya tadi, yang itu cruciferous. aja, yang kayak begitu. cruciferous. Nah, ciri khasnya ya biasanya kalau kita mau buat contoh lettuce campur brokoli, kemudian campur kemarin tuh bukan lemon ya, kayak mentimun. Ini bisa sama daun seledri. Sama Dicobain. daun seledri. Ini biasanya salah satu resep smoothies yang bisa kita buat detox. Oh. Aku dapat pembelajaran dari guruku itu. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Itu Dokter sendiri menjaga makanan sekali ya? kemarin-kemarin ya kadang-kadang ada fasenya bebas. Cheating day. Fase cheating day. Karena terlalu apa ya? Terlalu strict Ketat juga. gitu. Nggak bagus. Nge-gym juga. Ya, nge-gym juga. Terlalu strict kenapa nggak bagus? Karena tubuh kita itu contoh ya, kita nggak pernah makan karbo 1 bulan. Heeh. Makan dikit aja, cepet gemuk. Oh, jadi nggak boleh Nggak boleh banget. terlalu strict. Kenapa? Tubuh kita tuh sensitif nanti. Karena tubuh kita itu kayak ngerespon contoh ya, kita nggak makan gula sama sekali sama 1 bulan. Ketika makan gula dikit aja, pasti Parah ya. parah.
Karena kita nggak pernah berinteraksi sama Tidak bahan terbiasa tersebut. lagi. Tidak terbiasa lagi. Semuanya makan tapi jangan berlebihan. Kayak begitu. Tapi kalau mau yang langsing ya memang kita kurangin banget lah. Paling masalah kan gula dan garam. Ya, kalau Dua yang ini. paling penting untuk diet kan ada orang jangan makan malam, jangan makan nasi, no karbo, no gula, no garam, no lemak, ya kan. Yang paling daripada ribet dari semua ada diet macam ada diet keto, ada diet apa, mayo, apa diet apa segala macam. Saya paling Yang suka paling dokter rekomendasikan apa? puasa. Puasa Intermittent biasa fasting. aja, puasa Ah, biasa aja. Puasa tapi kita tahu ilmunya. Intermittent fasting. Oh. Kayak begitu. Intermittent fasting kan step by step ya. Paling standar kan yang dia 16 jam puasa. Jadi kita makan awal jam 9 pagi, kemudian terakhir makan jam 5 sore. Oh, itu nggak menggemuk tuh. Enggak menggemuk. Karena kita batasin kalorinya. Jadi dalam berpuasa itu kita bermacam-macam deh. Yang pertama kita harus tahu kita puasanya berapa jam. Kalau 16 jam kan berarti kita punya waktu 8 jam. Berarti dari jam 9 tambah 8, 17 kan? Itu boleh makan apa aja tuh? Boleh. Kalau misalnya mau bagus, kita konsisten dan rutin, itu 3 kali aja. Jam 9, jam 12, terakhir jam 5. Seperti itu. Nggak ada pantangan dalam makannya nggak boleh. Nah, makannya tadi, yang paling pertama adalah karbonya jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak ya. Kalau bisa nasi kurangin, kalau diganti lebih bagus. Kemudian banyakin sayurannya, kemudian high protein. Ya. Bagus gak sih kalau kita ninggalin nasi sama sekali, jangan makan nasi sama sekali gitu? Sebenarnya kalau orang bule atau kita sebenarnya kita bisa iya bisa enggak ya. Tapi sebenarnya kalau kita ternyata dengan makan nasi lebih nyaman, karena bagi saya itu gini, diet itu yang penting bukan hitung-hitungan, karena tubuh kita nggak bisa dihitung. Kan ada banyak berdebat, ini kayak begini, ini kayak begini. Tapi sebenarnya yang paling harus diperhatikan dalam diet adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan tubuh kita. Itu yang paling penting. Mengenal tubuh Mengenal kita tubuh sendiri kita ya, sendiri. karena kan metode-metode diet belum tentu Belum ada yang tentu, cocok belum sama tentu cocok kita buat ya. kita. Ketika misalkan, oh kata dokter, tapi gini, intermittent fasting puasa itu naturalnya manusia kayak gitu. Natural manusia adalah puasa. Kalau puasa biasa kayak puasa Ramadan, puasa. Kan habis makannya ngapain? Oh iya, Nggak, tidak terkontrol. Oh, iya. Tapi puasa Ramadan bagus. Tapi masalahnya gimana saat sahurnya, gimana saat buka. Iya. Harus pilih makanan Nah, jadi kalau ditanya saya, metode yang paling bagus dan paling ini itu puasa. Karena itu adalah metode diet yang paling alamiah. Detox juga ya. Betul. Yang paling alamiah seorang manusia lakukan. Kayak gitu, mau ketok kayak mau apa kayak ya bebas, karena pada dasar dan juga kan kemarin banyak sekali berpendapat ya yang kalorinya begini, yang kalorinya begini, saya mau nggak usah pusing-pusing. Setiap diet itu benar asal dilakukan. Iya benar. Yang jangan teori doang ya, langsung praktek gitu. Dan yang paling penting adalah jangan pernah orang lain pintar di luar sana, ahli segimanapun, yang paling pintar itu adalah diri kita sendiri. Iya benar. Saat kita bisa ngobrol sama diri Karena kita kita sendiri. yang paling tahu kebutuhan dan keinginan dan keadaan diri kita sendiri ya, lagi drop. Kalau lagi sakit nggak boleh diet ya? Malah sebaliknya. Jadi dalam bukunya pas kemana aku belajar juga ya di naturopati, ternyata naturalnya manusia, kalau naturalnya hewan, ketika dia sakit adalah puasa. Oh, biar sehat. Jadi puasa itu menyembuhkan segala penyakit juga ya? Segala penyakit juga. Karena itu saya paling suka adalah puasa. Karena ternyata pada saat puasa, organ tubuh berhenti dan tubuh akan melakukan proses regenerasi secara alamiah. Kayak begitu. Maka ketika orang sakit malah dipaksakan makan, biasanya malah cenderung nggak bagus. Jadi kayak fase istirahat dulu ya, biar kosong dulu biar ya? kosong dulu, sambil jalan nanti mana yang paling muncul, mana yang kita pengen makan apa. Mulai makan di situ. Kayak gitu. Karena yang sekarang tuh kan karena kebanyakan ahli, kebanyakan buku, kita melupakan bagaimana kita komunikasi sama tubuh kita. Itu yang paling penting. Betul. Begitu. Iya, itu poinnya ya. Itu poinnya. Kenali diri sendiri. Kalau bagi saya sih, saya nggak mempermasalahkan diet apapun bebas. Tapi pertanyaannya adalah, cocok tidak? Apakah diet itu cocok buatmu atau enggak? Ya, kata saya kan teteh, kata saya kayak gitu. Tapi kan belum cocok buat teteh. Iya betul. Kita mencoba boleh, tapi kalau memang rasa tidak ini, kita harus cari alternatif lain seperti itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Terus kan banyak nih kayak di TikTok atau apa nih bikin ini sendiri, bikin masker sendiri, bikin krim sendiri gitu kan, ngeracik-racik ya diajarin dari ini. Itu sebenarnya bagusan yang kayak memang sudah tes dicoba, ada pabriknya, atau alami sih dengan segala macam, sekarang kita udah banyak polusi ya kan, udah segala macam. Itu lebih apa?
Lebih mana yang lebih bagus ya? Ya lebih bagus. Kalau saya sih mana yang lebih simpel dan bagus ya, yang udah pabriknya lah ya. Oke, yang udah pabrik kan Yang pengen capek-capek. dibikinin sedemikian Dibikinin. rupa yang gak usah capek. Nggak usah Ya, capek. bener-bener. Tapi kalaupun misalkan mau, asal tahu ilmunya. Iya tuh ilmunya Karena nggak gini, ngasal ya. saya nggak pernah lihat. Ada yang kayak kopi, Iya, bikin saya nggak pernah masker lihat gitu. ketika orang buat masker apapun itu ya, tutorialnya. Mereka mengecek dulu pH-nya berapa. Oh iya, karena Nggak harus pernah. ada tes lab gitu Ada tes ya. lab nggak? Kalau salah tes pH pakai kertas langus kan murah. Oh iya, Kayak harus gitu. seimbang Harus ya. seimbang. Kalau di pH dia di 5,5 kan pH kulit kita ya, ambil di 5,5/5-nya cukup di situ ya oke. Karena banyak sekarang itu apa ya observasi sendiri buat masker sendiri tapi nggak pernah ngecek maskernya benar atau kagak. Iya. Pokoknya bikin diri aja ala-ala doang gitu. Ala-ala doang. Pertama dia nggak tahu dia alergi apa. Iya. Banyak banget loh datang ke saya jerawatan. Nah itu dia. Itu karena dia pakai ya cuka apel. Iya, kayak gitu kan kopi lah, Kopi, timun, madu, timun, tomat madu. semua ini kan dicoba. Jadi kalau mau buat apapun ya bebas terserah, tapi kita pastikan pertama kalau memang untuk maintain kulit kita cek dulu deh pakai kertas lakmus. Pas nggak pH-nya? Kertas lakmus itu. Banyak kok, banyak di Tokped, banyak di mana-mana. Kertas lakmus itu nanti gimana? Untuk ngecek pH kita atau mengecek keasaman. Kalau dia ini naik, Kalau nanti di situ kan ada. Biasanya masker udah dibuat nih ya, kita oles pakai kertas, kemudian nanti kita bandingin sama si pH meternya. Udah ada standarnya. parameternya. Kayak gitu. Ini manual ya, Iya. murah-murah kok. Dilihat, oh ini 5,5 berarti udah oke. Kalau misalnya kurang mungkin ditambahin airnya, coba yang asamnya kita kurangin kayak gitu. Oke. Seperti itu. Setelah itu beres, sebelum pakai tester dulu dong di bagian sebelah sini, di leher. Ataupun kita pakai sebelah dulu atau bagian mana. Kalau kita nggak lagi Jangan lanjut. semua. Jangan Ya. semua. Nanti Saya sih nggak peduli ya. Apapun itu dia mau campur-campur sana nggak ada masalah. Tapi cek dulu maskernya udah bener atau belum. Ya. Jadi bahaya juga kalau kita memang asal-asal ya. Asal-asal. Oke. Nah, untuk kandungan-kandungan skincare yang toner itu kan kadang-kadang ada alkoholnya. Ada alkohol. Nah, kebetulan kalau Karites ini nggak pakai alkohol, nggak pakai parfum, nggak pakai no paraben, no pewarna, tidak ada pakai pewarna dan tidak ada pakai pewangi ya kan. Itu alkohol itu sebenarnya gimana sih untuk kulit kita? Kita butuh nggak sih alkohol? Oke. Karena banyak loh toner-toner yang pakai alkohol. Betul, tergantung. Ada beberapa toner yang memang dibuat alkoholnya tinggi, yang memang fokusnya adalah untuk melepasin. Itu masih oke, karena tujuannya Bukan untuk jerawat? Bukan untuk jerawat, kayak begitu. Karena saya sendiri ada beberapa ngeracik alkohol, beberapa memang targetnya adalah untuk proses home cleaning di Iya, rumah. tapi kan dokter ya Iya, yang ngeluarin. betul. Maksudnya kalau Kalau di luar produk-produk jangan. biasa kan Jangan artinya kalau baiknya. yang ada alkohol berbahaya gitu Ya, yang alkohol sebaiknya hindari, apalagi kulit yang sensitif. Alkohol katanya bisa memproduksi minyak. Maksudnya? Memproduksi minyak maksudnya kalau kita pakai sering-sering Oh iya, alkohol. jadi gini, alkohol itu mampu mengakibatin kulit kita kering. Kering. Pada saat kering tersebut, maka kulit kita ini berespon untuk memperbaiki kulit kita dengan memproduksi minyak lebih. Oh Gitu. gitu. Membuka pori-pori juga. Bisa, udah otomatis. Iya. Kalau Kalau dia alkohol. berlebihan dan kering sekali. Oke, that's why jadi kalau misalnya alkohol itu kenapa kalau jerawat tuh suka ditetesin alkohol supaya kering. cepat kering. Tapi akhirnya malah jadi minyak. Betul, biasanya karena keringnya tersebut, tubuh ngerespon sehingga dia berminyak. Berarti kalau lagi jerawatan nggak boleh pakai yang alkohol gitu ya. Iya, tergantung juga. Kalau saya jerawat yang parah atau laginya banyak, saya fokus ke situ baru pakai. Tapi ingat, itu harus terkontrol ya, nggak boleh bebas. Iya, benar-benar harus konsultasi, Harus konsultasi. ya intinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya skincare yang standar, yang kita umum nggak ada dokter, baiknya memang nggak pakai alkohol. Baiknya nggak pakai alkohol ya, karena kan kita nanti kalau misalnya dia beli nanti konsultasinya kemana Iya, kan betul. gitu. Akhirnya dokter lagi yang nanganin. Kalau dokter sendiri terparahnya pasien separah apa sih? Iya, parah banget sih ya. Ininya pernah menangani pasien separah apa yang dia Ada banyak banget ya. penyakit Kayak apa gitu begitu. istilahnya apa sih yang Jerawat yang seluruh wajah. aduh gila itu ada fotonya nggak sih? Boleh Seperti contoh di ini aja Oke, apa kita matanya lihat di ya. apa ditutup. Kita lihat Maksudnya ya. kita lihat ke ada nggak kulitnya ya? aja. Oke. Jerawat seluruh wajah itu Seluruh kenapa wajah itu ya. dok dia? Saya pakai yang sudah izin ya. Heeh. Jadi saya pakai di Instagramnya yang udah izin. Oh ya. Jadi kalau misalkan yang ini kan jangan Ya ya. dari sosmed aja. Dari sosmed yang biasanya sudah izin. Sebentar, ini nggak ada ya. Itu gimana nanganinnya jerawat seluruh wajah? Oke, jadi mungkin jerawat itu adalah kasus yang ini belum dapet Ntar ya. Belum nemu. Oke.
Mana ya, dokter Mas klinik ya, sambil nunggu ya. Jadi itu kondisinya waktu itu jerawatnya lagi parah banget. Datang ke saya itu seluruh wajahnya jerawatan. Jerawatnya gede-gede. Gedenya banget, seperti itu. Sebenarnya ada lagi yang paling parah. Waktu itu saya dapat ini dari daerah kampung ya, karena ada yang memang sifatnya jerawat murni, ada yang bukan. Jadi- Kalau dulu yang bukan itu jerawatnya udah sampai kayak telur-telur ikan, nggak sembuh-sembuh, luar biasa. Itu kalau bukan apa dong namanya? Kalau Ya itulah ya, kalau di Sukabumi kan banyak magic ya, kayak begitu ada. Itu dia ya. Aku jadi takut. Dulu yang paling geli. parah. Kayak begitu. Nah, kalau Dan itu sembuh, Dok? Kenapa? Sembuh. Dan itu sembuh. Berapa Alhamdulillah. Waktu itu butuh biasa sekitar 3 sampai 6 bulan. Oke. Kalau kondisi yang paling parah adalah 6 bulan. Kalau kondisi yang sedang standar ya 3 bulanan itu udah aman. Saya sambil lihat ya, ini banyaknya testimoni filler. Lagi banyaknya filler ya. Jadi itu waktu itu kasus biasanya paling banyak karena korban kosmetik. Oh, yang jerawatan seluruh wajah ini karena dia Jerawatan pakai seluruh wajah kosmetik karena korban ganti-ganti kosmetik atau dan dia salah ganti-ganti. pakai kosmetik? Dia salah pakai kosmetik. Oke, itu Kemudian- pasiennya dokter. Pasien saya, ayo nggak ada Kalau di sini. berkenan boleh kita undang ke podcast. Boleh. kita dokter ya. nanti analisa Ya, gitu siap. kan. Jadi waktu itu pasiennya datang karena dia salah pakai korban kosmetik. Jadi ini juga harus perhatiin ya. Jadi banyak orang itu ketika dia salah, malah dia cari YouTube lagi kan. Kayak gitu kan. Pertama kali dia waktu salah pakai salah pakai krim, dia jerawatan kan. Ya, harusnya kan dari jerawat satu aja dia udah stop gitu Betul. kan. Setelah itu dia lihat di YouTube, ternyata dia pakai cuka apel. Waduh. Ditotolin ke Ditotolin wajah. semua. Sehingga yang terjadi pada saat datang adalah jerawatnya Radang. sudah nanah, radang dan melupasnya parah. Ampun. Kayak begitu. Oh. Itu hampir udah mau ngelupas banget. Dan itu kasusnya bukan 1-2 ya, banyak ya. Dan itu selain pakai skincare dia pakai alat juga ya dokter. Pakai alat juga. Rawat lah Betul. sedemikian. Tapi di fase-fase awal sih biasanya nggak pakai Nggak treatment diapa-apain. sama sekali. Saya perbaiki dulu skin barrier-nya. Saya jaga kelembabannya, saya kurangin peradangannya, sampai benar-benar kulitnya siap, baru kita mulai treatment. Dia minum obat untuk anti radang Betul, juga. obat anti radang. Baru saya selalu pasti akupuntur. Akupuntur saya nggak pernah lewat. Oh, jadi akupuntur itu juga membantu Iya. untuk kayak apa sih, kayak untuk Buat jerawat. buat jerawat di wajahnya di akupuntur Betul, ini. itu adalah selama saya 12 tahun praktek itu yang paling bagus. Kenapa? Karena jerawat itu bisa mengurangi peradangan dan juga dia bisa memperbaiki hormonal dalam tubuh kita. Oke. Tapi kan katanya kalau jerawat tuh nggak boleh disuntik, bener nggak sih? Tergantung. Tergantung Kalau ya. jerawatnya memang bagusnya disuntik kayak jerawat kista. Berarti harus disuntik Harus ya? disuntik. Tapi hati-hati jangan terlalu sering. Karena sering nanti bakal jadi bopeng. Jadi bopeng. Terus nggak boleh dipencet, Ya udah pencet pasti. nggak boleh dipegang. Nggak boleh dipegang, betul. Jadi Karena kita infeksi. wajah tuh nggak boleh pegang sebenarnya. Betul. Kalaupun misalkan mau cukup di tap-tap aja. Kayak gitu pada saat kita mau pakai sabun itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai terlalu sering kita ngelihat kaca, pengen dipegang itu nyebabin kenapa jerawatnya infeksi. Iya. Terus kebanyakan ini dia yang kita bahas juga. Kebanyakan ibu-ibu kan kayak ngeflek gitu ya, apa sih? Karena Flek hitam. dia pakai itu loh dok, merkuri dan Pakai merkuri, hidrokinon. siap. Itu gimana tuh dok? Kok bisa jadi kayak hitam terus kayak ada kumisnya? Nah, ada kumisnya, betul. Itu Jadi gimana tuh dok? kalau kita lihat kan harusnya berbagai macam ya. Oke, kita lihat dulu ya. Mumpung ada internetnya di sini, kita cek ya. Kasus yang paling sering muncul terjadi, yang paling pertama disebut dengan okronosis ya. Kita cari. Okronosis. Betul. Kita nanti cari gambarnya di sini ya. Makanya Hanibani Google. jangan ada yang pakai merkuri dan hidrokinon karena itu memang ada efek putih ya, tapi Betul, itu putihnya bisa cepat. membahayakan ketika kita berhenti. Okronosis kita lihat ya. Di sini image-nya ya. Oke. Ini khas banget ya. Nah. Oke, kita lihat ya. Seperti ini ya. Kasusnya ya. Oh iya iya iya. Oke. Sip. Nah, juga kan malah gosong ya. Waduh, iya iya ini kayak gitu tuh. Seperti ini okronosis ya. Kayak gitu. Tapi okronosis itu sebenarnya kelihatannya pada saat di shoot ya. Saat di shoot ada kayak kretik-kretik putih di sini. Ada yang sudah sembuh, ada yang enggak. Jadi yang disebut kayak papan catur. Oh. Itu khas banget pada okronosis. Terus menyembuhkannya gimana? Oke, jadi yang paling pertama adalah satu, dia butuh antioksidan. Karena kulitnya sudah gosong, kulitnya udah rusak, maka kulitnya butuh regenerasi kulitnya. Maka satu, dia butuh antioksidan. Yang paling pasti dia butuh skin barrier, dia butuh sun protection. Baru setelah itu kita bisa pakai
biasanya saya pakai pakai laser jika kulitnya tidak sensitif. Tapi saya lebih suka juga pakai derma roller dibantu growth factor teh. Maksudnya tuh apa? Nanti kita bakal kasih produk yang sifatnya mampu memperbaiki kulitnya. Lebih susah ngilangin ini Lebih susah aponeosis ini. apa jerawat? Lebih susah ini. Lebih susah ini. Ini Berat. berapa lama nih penanganannya nih? Bisa 6 sampai 9 bulan. 6 sampai setahun lah Sampai berarti ya setahun, kalau ya. untuk bisa ini. Karena yang paling males kalau udah flek adalah sekali orang sudah kena flek hitam, dia balik lagi cepet banget. Oh, Balik jadi lagi dia ada cepet resikonya banget. Ada untuk resiko untuk balik lagi. balik lagi. Tapi kalau jerawat setelah sembuh, selama pasiennya jaga makannya benar, gaya hidupnya benar, udah otomatis dia cepet balik. Kayak gitu. Jadi Lebih tahan makanan-makanan berminyak juga menyebabkan banget. jerawat ya. Kalau saya biar jerawat itu adalah goreng-gorengan, kacang-kacangan, pedas, coklat, Gula, keju, keju. seluruh tepung, gula. 7. Diulang dong, diulang. Goreng-gorengan, kacang-kacangan, pedas, pedas, coklat, keju, gula, sama gula. apa lagi tadi? Apa tuh? Tepung. Tepung. Seluruh yang makanan proses food itu. Udah ada makanan enak. Ya, kan saya pun di situ saya buat buku namanya Acnepedia ya. Oke. Jadi itu ada Acne Transformation Challenge. Jadi ada 4 fase. Fase pertama kita nggak bisa langsung. Pertama kita data dulu analisa. Kita tuh sukanya apa, masalahnya apa. Mulai coba kurangi porsi setengah. Kayak gitu. Mulai fase yang kedua, perbanyak air putih, kita mulai perbanyak serat. Oke. Kayak begitu. Mulai yang fase ketiga, kita mulai bisa tambahkan probiotik. Kayak Bukan salah satu merek itu ya. Itu yogurt enggak. gitu loh ya. Ya. Kayak gandum, Yogurt oatmeal. plain. Yogurt ya, tapi yang plain ya. Plain. No sugar. No sugar. Terus kalau yang sekarang lagi Indo apa? Kombucha. Oh iya, kombucha itu bisa dimakan ya? Iya, bisa diminum. Tapi ada yang buat kulit juga. Saya nggak tahu kalau buat itu. Oke. Kefir itu adalah iya, probiotik. kaviar. Oke. Kemudian kalau yang bagus ya obat yang diminum ada ya. Kita pakainya probiotik. Kita pakainya probiotik. Oke. Kayak begitu. Kalau kayak semacam retinol gitu ya. Retinol, tuh oke. bagus. Retinol bagus. Sama kalau dia mirip dengan digunakan- bakuchiol gitu ya. Bakuchiol, kalau digunakan pada tempatnya. Jadi dia apa tuh fungsinya tuh? Retinol fungsinya sebenarnya gini. Retinol itu adalah turunan dari asam retinoid. Kalau kita pakai ada beberapa merek ada namanya asam retinoid yang dia harus menggunakan resep dokter. Itu nggak bisa BPOM. Karena masuknya obat merah. Nah, Ya. ada turunannya yang bisa BPOM namanya retinol. Retinol. Betul. Apa bedanya? Kalau peptinol? Peptide. Peptide, oke. Peptide itu adalah sebuah komponen protein yang mampu berfungsi tergantung sesuai kondisinya. Contoh, pengen wajah glowing ada peptide-nya, pengen wajahnya anti aging ada. Ada juga peptide untuk mengurangi jerawat, kayak yang saya dipakai itu adalah WK peptide itu bisa. Jadi peptide itu ada banyak, bukan cuma satu untuk semuanya enggak. Tergantung untuk jenisnya. Jenis-jenisnya. Oke, lanjut ke retinol tadi. Retinol itu sifatnya adalah secara umum ada 3 hal. Meregenerasi kulit, lightening, yang terakhir adalah dia mampu memperbaiki imunitas kulit kita. Oke. Katanya retinol itu nggak bisa dipakai untuk ibu hamil dan menyusui, benar? Betul. Oh, jadi nggak bisa ya? Kalau retinol pada ibu hamil tidak bisa, tapi kalau menyusui di atas 6 bulan masih boleh. Oke, jadi ini pelajaran juga kadang-kadang kan ada skincare yang jual yang kayak udah badan POM atau apa. Ini ada retinolnya, nah itu dia nggak mention bahwa ini tuh nggak boleh Ya, untuk ibu hamil dan walaupun menyusui. sebenarnya ya, secara penelitiannya belum terbukti. Tapi kan kita Tapi mencegah ya, Betul. benar-benar. Maka kalau ditanya ke saya, karena kalau dokter kan harus berbicara penelitian ya. Ya. Kalau ditanya penelitiannya gimana? Penelitiannya masih belum terbukti retinol nyebabin masalah pada janin. Tapi kalau mencegah lebih baik kurangi. Oke, dan itu juga penggunaan merkuri dan hidrokinon juga Pasti nggak kalau bagus itu. ya, itu Itu parah nggak bagus ya banget, itu untuk parah. segala macam organ tubuh kita, bukan Betul. cuma wajah doang gitu. Karena kalau misalkan hal seperti itu, dia nyebabin namanya sel kita itu jadi toksik ya. Ya. Toksik itu artinya rusak. Ya, terus selain kan kita taunya pokoknya yang nggak boleh dihindari merkuri, hidrokinon, apalagi yang Nah, paling ini yang jarang jahat di-mention, gitu. yang paling sebenarnya bermasalah semua efek samping adalah steroid sebenarnya. Steroid, tapi kita jarang mendengar. Apakah emang Betul, ada ada. di make up itu ada? Hampir semua racikan pasti ada steroidnya.
Kayak begitu. Hampir semua racikan itu ada steroid. Tapi kita bisa cek dari ingredientnya gitu ya? Kalau di Bepom nggak mungkin keluar. Iya, nggak mungkin keluar ya. Biasanya adalah racikan-racikan polosan yang itu biasanya ada. Itu yang harus membahayakannya seperti apa? betul, membahayakannya karena efek steroid itu adalah membuat kulit kita jauh lebih tipis. Kulit kita gampang merah. Dan itu mengelupas? Bukan, urat-urat merah. Oh, kadang-kadang suka ada tuh urat-urat merah Ada itu ya. urat-urat merah. Itu berarti nggak bagus ya? Nah, nama medisnya namanya teleangiektasis. Teleangiektasis. Betul, itu nama medisnya. Oke. Kalau pada steroid. Apalagi yang harus kita hindari selain 3 tadi itu? Ya, yang paling penting lagi sebenarnya memilih skincare itu harus sesuai dengan jenis keluhan kita. Karena yang terlalu over itu nggak bagus. Contoh, ceramide bagus-bagus, tapi kalau terlalu over, Iya. kalau kitanya acne prone pakai itu pasti dia jerawatan. Oke. Jadi terakhir dok, tips untuk para wanita nih untuk tetap menjaga biar pada sehat, pada glowing, pada awet muda tuh harus apa? Pakem-pakemnya yang tadi kita. Oke. Jadi kita sebut dengan 3 pilar ya. Jadi kalau saya di buku saya ada namanya 4 pilar sini. Jadi pilar pertama adalah mindset. Pilar kedua adalah lifestyle. Pilar ketiga adalah makanan. Pilar terakhir adalah baru skincare. Kita pilar pertama ya. Pilar mindset adalah satu. Ketika kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan, skincare kita tidak tahu diri kita seperti apa, maka hasilnya kurang maksimal. Kayak begitu. Kemudian juga pilar mengetahui benar-benar jenis kulit kita tuh apa yang kita butuhkan, dan mindset beauty. Jadi selama kita nggak ada, kayaknya ada kurang, kok kayak ada itu, kita akan sulit untuk kulit itu adalah berespon. Contohnya begini. Ada pasien saya, setiap kali dia udah dapat jerawatannya parah, udah dapat krim terus-terusan. Nah, belum juga sebulan udah bilang, Indo kok kayak gini sih, Gak sabar, nggak sabar. ngeluh, iya. Itu nggak bisa, karena apa yang kita pikirkan itu akan mengubah bagaimana respon kulit kita terhadap skincare atau apapun. Oke. Kayak begitu. Jadi itu Ngaruh banget. inner ya sebenarnya, inner ya maksudnya. Jadi itu nggak bisa dianggap enteng Nggak bisa karena dianggap memang enteng. itu ngefek gitu ya. Dan mindset ini mempengaruhi 60% dari keberhasilan semua hal program. Kemudian yang kedua adalah lifestyle. Jadi sehebat apapun skincare kita, kalau gaya hidup kita masih bermasalah, tidurnya masih nggak masalah, minumnya nggak diatur, makanan polanya nggak teratur, sama itunya semua akan bermasalah juga. Iya, nggak akan maksimal. Nggak akan maksimal. Kemudian yang ketiga adalah perut. Kulit kita tergantung perut kita. Jadi kalau perut kita masih bermasalah, kulit kita pasti susah glowingnya. Ada pasien kemarin, dok, saya sudah diinfus habis sekitar belasan juta, puluhan juta, kok nggak sembuh-sembuh, saya tanya. Karena infus nggak bisa membersihkan perut ya? Nggak bisa. Maka infus yang bagus adalah ketika detox perutnya bagus, ketika kita semua melakukan proses nutrisi, pasti akan bagus hasilnya. Maka perut itu paling penting. Ini ilmu baru ya, karena aku biasanya kan ya udah sih kulit doang gitu kan, minum vitamin, tapi ternyata perut. Dan teteh nanti bisa eksperimen ya, kan saya ada eksperimen. Waktu saya 40 hari atau 7 harian yang nggak pakai skincare, tapi pada saat perut kita bersih, wajah kita glow. Karena kulit kita tergantung dari perut kita. Kalau perut kitanya bagus, cleansing, pasti glowing. Oke, nanti Hani Bani nih netizen ada yang bilang, kulit kita tergantung kantong kita dong. Iya, itu pasti. Kantong kita tebal, kulit kita glowing gitu Ya, kan. makanan jaga deh ya. Iya. Seru-seru banyak ilmu-ilmu baru. Terakhir, baru skincare. Oke, nah untuk skincare? Kalau skincare adalah pertama adalah kita harus kenali kulit kita, gunakan skincare yang paling dibutuhkan oleh kulit kita. Jangan hanya terbawa tren. Ya, lagi tren ini ikut-ikut, FOMO ya kan, lu pada FOMO, pada ikut-ikut latah ya. Terus yang kedua, carilah pembersih yang tepat. Kayak begitu. Berarti pembersih nih, misalnya kita make up, ada kan namanya pembersih mata, pembersih bibir, pembersih pipi, itu beda-beda gitu, emang harus begitu ya? Nggak tahu sih, kalau aku orangnya simple sih. Kalau ada satu pembersih bisa buat semua ya semua. Tapi saya jujur, karena saya kurang menguasai makeup. Iya, karena kan nggak makeup ya. Iya, bener-bener kan kalau mata kan maskara apa segala macam harus pasti khusus cuma gitu 2 ya. jenis doang. Yang kita bisa bersihkan sama yang sifatnya minyak, yang sifatnya air itu doang sih. Jadi kalau menurut saya kayaknya 2 juga jenisnya cukup ya. Jadi ada tulisan water base, itu bagus. Biasanya kalau di kemasan itu biasa di info ya, kalau memang dia ada water base. Betul, kayaknya kan ada makeup yang dia nggak bisa dihilangkan sama air kan, harus yang pakai tipikal minyak. Kayak gitu. Karena saya nggak tahu ya. Tapi minyak juga berarti ada bagusnya juga. Ada bagusnya juga, tergantung jenisnya.
Tapi Iya. kalau aku sih buatnya simple aja ya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus perbaiki skin barrier kita, kulit kita. Baru setelah itu yang lagi heboh-heboh boleh lah. Ada retinol ke, bakuchiol ke, apa ke macam-macam semuanya. Ada bener. lagi Sim White sekarang. Steam white apa tuh? Ada Oh, macam-macam. ada lagi ya, baru Ya, lagi. Sim White, kalau Ampun. saya pakainya adalah WK Peptide lah. Tadi Peptide ini. tranexamoyl hexapeptide Iya, lah. nah itu dia. Udah tambah susah lagi, tambah Pokoknya banyak lagi. sederhana. Kalau skin barrier kita bagus, pakai apapun pasti bagus. Skin barrier tuh intinya Iya. benerin dulu skin barrier, fondasi dari kulit Fondasi kita. dari kulit Iya. Ntar ada yang komen lagi water based, oh berarti kandungannya air. Kenapa beli-beli mahal skincare kalau Pakai cuma air aja. air aja langsung gitu. Water based. Iya, pakai water based ya, jangan yang pakai semen based yang keras. Oke dok, thank you banget nih Oke, ilmu sama-sama. barunya banyak banget. Ada Teteh. dari tadi dari tanggal lahir, dari golongan darah, perut, ya kan, puasa. Puasa. Wah banyak, berarti dokter ilmunya udah keren, top. Dokter Mets luar biasa, sukses terus Sama-sama, dokter. terima kasih, Teteh. Dan buat Hani Bani yang mau nyobain karites aku, karena karites aku nih bener-bener udah badan POM dan kandungannya tadi bahan aktifnya semua bagus-bagus semua yang kita udah bahas dengan dokter loh gitu kan, langsung sama ahlinya. Itu bisa ada di Shopee, di Tokped, di TikTok, dan juga ada di WA admin, ada di bawah ini keterangannya ya. Silakan di order. Oke, sampai ketemu lagi di diare selanjutnya. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. Bye bye, sampai jumpa. Bye-bye.